Atau boleh saya menyanyi dulu? Boleh. Los Pak Los. Boleh Pak? Boleh Pak. Nyanyi semua Baik, kami dari kelompok B. Dari kata bagja tadi kami dipilihkan kelompok B. 1B. B itu artinya banyak. Beruang, berimajinasi, Bermasalah? ya, kalau bermasalah ya. Bahagia. Bahagia, betul. Atau goblok. Oh ya, benar Dewi. Jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hendra Kurniawan. Saya dari SD Negeri 3 Margo Patut. Yang bisa dipanggil Dentur. Dua rekan saya ada Bu Rahayu dan juga Bu Maya. Bu Rahayu dari SD Grengges Kertosono dan Bu Maya Jogomerto. Semuanya berasal asli Nganjuk, produk Nganjuk. Nah, langsung saja. Produk Nganjuk asli ya, made in Nganjuk. Baik, mohon minta perhatiannya teman-teman. Ya. Kami akan memaparkan hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi berdasarkan aksi nyata yang telah kita kembangkan, kita buat di lintasi kita masing-masing. Nah, di sini terdapat tiga buah literasi. Yang pertama gelis manis, kemudian Selasa sekolah bebas sampah berarti emas dan juga berarti emas. Jika kita baca secara cepat akan lebih terdengar lebih indah, lebih menarik. Gelis manis serasa berhati emas. Beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Bukankah itu luar biasa? Baik, kita langsung saja mulai dari tiga aksi nyata yang kami buat. Kami langsung merangkum sebuah kerangka, terutama pokok pertanyaan yang tentunya pasti ditanyakan dan oleh semua pihak. Buat dari dua pertanyaan, pertanyaan utamanya bagaimana program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Nah, dari program Gelis Manis Selasa sekolah bebas sampah berarti emas itu dapat berjalan apabila sekolah, utamanya kepala sekolah mendukung kegiatan dari tiga kegiatan: kepala sekolah, guru, rekan sejawat, ataupun wali murid itu sendiri. Nah, program ini tentunya sangat bertujuan sangat baik, seperti gerakan literasi membaca dan menulis dapat meningkatkan minat siswa, menumbuhkan kreativitas siswa dalam hal membaca dan menulis. Namun tidak hanya itu saja, kita hanya membuat sebuah istilah membaca dan menulis, tapi di dalamnya program tersebut dapat mencakup luas sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu sendiri. Orang sini pintu. Contohnya, contohnya misalkan ini pantai legrek. Misalkan si anak gemar menggambar. Nah, kita bisa mengaitkan gambaran si anak tersebut dengan sebuah literasi membaca ataupun menulis. Jadi kita minta si anak untuk membuat sebuah gambar dan menceritakan gambar apa yang telah mereka buat. Adakah sebuah cerita di dalam gambar tersebut ataupun kegiatan yang lain. Misalkan kegemaran si anak berpuisi, bernyanyi, atau bermain peran. Kegemaran apapun akan kita tampung dalam sebuah literasi Gelis Manis ini. Dan tujuan utamanya menumbuhkan kreativitas siswa dan mengurangi tingkat kejenuhan siswa dalam belajar di sekolah. Nah, kegiatan ini saya sisipkan atau saya selipkan setiap akhir pembelajaran yang saya lakukan. Ketika si anak sudah merasa bosan mengikuti pelajaran selama 2 jam pelajaran, nah di situ saya memasukkan kegiatan kami menawarkan keinginan belajar apa yang dilakukan oleh
siswa kamu. Nah, itu mengenai sebuah literasi gelis manis. Kemudian Selasa sekolah bebas sampah, sebuah literasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi sekolah ataupun juga bermanfaat untuk lingkungan nanti. Nah, di sini Bu Maya telah menerapkan kegiatan literasi tersebut bahkan di tingkat kelas rendah, yaitu kelas 1, di mana itu merupakan sebuah kelas yang sangat, bisa dikatakan sangat sulit dikendalikan. Nah, namun dengan literasi yang dibuat oleh Bu Maya ini seperti membuat semacam tempat sampah yang menarik, sehingga anak-anak lebih tertarik lagi untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari hasil diskusi tadi kita juga menemukan sebuah ide-ide baru ya, Bu Rahayu dan juga Bu Maya, dari sebuah literasi sekolah bebas sampah. Nah, itu kami mempunyai inovasi baru, sebuah ide bagaimana jika kegiatan bebas sampah ini kita desain menjadi menarik. Seperti kita membuat tempat sampah pada umumnya, kita taruh di depan kelas mereka, kelas 1 sampai kelas 6 ataupun di ruangan manapun. Nah, di situ di atas tempat sampah tersebut kita beri tambahan properti seperti frame basket. Nah, di situ akan membuat anak lebih tertarik lagi untuk membuang sampah. Yang saya amati selama ini, anak-anak terutamanya pada jenjang SD itu membuang sampah pasti dengan cara dilempar. Nah, bagaimana kita bisa mengkaitkan kebiasaan si anak tersebut dengan sebuah literasi? Nah, itu kita bertiga membuat desain, membuat rencana untuk kedepannya nanti membuat sekolah bebas sampah dengan membuat sebuah tempat sampah dan dilengkapi oleh ring basket. Nah, itu sebuah aksi nyata yang kedua. Dan yang ketiga, berhati emas, bersih sehat, religi, empati, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, pada sebuah literasi. Nah, di dalam kegiatan ini Bu Rahayu itu membuat sebuah gerakan atau sebuah program untuk anak didik ataupun guru pada setiap zuhur utamanya itu membuat kegiatan sholat zuhur bersama ataupun kegiatan religius yang lainnya, seperti pagi melaksanakan sholat duha bersama, berdoa bersama, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan siswa dan guru. Nah, di sini dalam program tersebut guru sebagai pemimpin kegiatan literasi, seperti contohnya sholat zuhur berjamaah. Tentu akan nggak mungkin jika seorang anak SD memimpin sebuah kegiatan sholat. Nah, itu kalau untuk kegiatan belajar kita masih bisa memaklumi. Namun ini pelaksanaannya sudah dilaksanakan dan memang tepat pada jam beribadah. Nah, ini sudah berlangsung ya Bu Rahayu. Selama kegiatan ini sudah berlangsung dan bisa dilihat Bu Rahayu juga telah melakukan pengamatan mengenai program berhati emas ini, bahwa anak-anak tertarik untuk terus mengikuti kegiatan ini dengan cara mengamati bagaimana ekspresi si anak ketika kegiatan tersebut akan dilakukan. Sebagian besar si anak merasa senang, gembira, dan berlomba-lomba menuju ke tempat wudhu. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi dari program tersebut, apakah program tersebut menarik sesuai dengan minat siswa. Kemudian yang kedua, yaitu ambil pelajaran dari 3 literasi ini. Yang pertama, melalui sedikit lagi, hanya membaca ambil pelajaran lagi. Karena waktunya mepet, saya langsung saja. Yang kedua yaitu ambil pelajaran dari gelis manis serasa berhati emas. Yang pertama, melalui kegiatan literasi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas murid sesuai keinginan dan kebutuhan belajar mereka.
Melalui kegiatan Selasa diharapkan meningkatkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, melalui kegiatan Berarti Emas diharapkan seluruh warga sekolah menguatkan interaksi sosial antara murid, arif, bijaksana, dan meningkatkan keimanan, gotong royong serta kemandirian murid. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ingin memberikan umpan balik ataupun masukan, kami persilakan. Kali mawon. Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, pemaparan yang sangat keren dan hebat menurut saya dari sang pembawa materinya. Di sini mungkin ada hal yang ingin saya ketahui. Jadi ketika kita itu merencanakan sebuah program, itu tentu ada keinginan atau alasan tertentu. Alasan-alasan apa sebenarnya yang paling prioritas itu ketika kita mau membuat program itu dari hal apa dulu seperti itu. Terima kasih. Bu Maya atau Bu Bayu ada yang bertanggung jawab dulu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab dari program yang sudah saya rencanakan, Ibu, yang sudah saya jalankan. Di situ pasti ada satu indikasi keinginan yang foto program itu dilaksanakan. Karena seperti ini, Bapak Ibu, sekolah kami sekolah yang berada di wilayah desa, yang mana sekolah itu merupakan sekolah dengan kepungan sekolah-sekolah dasar Islam. Oleh sebab itu, makin lama makin tahun peserta didiknya semakin menurun. Nah, kalau semakin menurun, akhirnya sekolah kami bisa gulung tikar. Nah, oleh sebab itu, jangan gini. Oleh sebab itu, saya di sana membuat program seperti itu, berupaya agar sekolah kami tetap eksis. Nah, dengan menjalankan kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan tidak hanya siswanya, tetapi oleh bapak dan ibu guru. Dan setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, alhamdulillah pada kegiatan PPDB berikutnya dari kalau misalkan saya sebutkan secara nyata boleh nih Pak Ari. Yang pertama kelas 1 itu sebelum saya masuk, sebelum ada program itu hanya terdapat 10 siswa. Oke. Dan di situ setelah saya masuk kelas 6 itu keluarnya 18. Nah, kelas 1 masuk 10, untuk tahun berikutnya setelah saya melaksanakan kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah masuknya juga 18. Kalau mungkin tidak ada kegiatan itu, mungkin konsewu kembang kempis sekolah saya. Itu alasan dari saya, mungkin alasan dari Bu Maya dan Pak Hendra bisa menyampaikan sendiri, monggo Bu Maya. Terima kasih. Kalau dari program saya itu karena keresahan dari saya pribadi sebagai guru kelas 1, tiap hari itu pulang anak-anak pulang sekolah itu saya harus menyapu lagi. Dan di laci itu banyak sampah yang harus saya bersihkan. Nah, dari situ kemudian saya mengembangkan ke dalam program. Saya ingin mengajak anak-anak itu juga menjaga lingkungan kelas dulu. Saya mulai dari hal kecil kelas saya dulu, dengan sebelum pulang sekolah membersihkan lacinya, kemudian nanti kita sapu bersama-sama. Memang awalnya saya dulu yang mendahului, jadi saya menyapu, lama-lama anak-anak itu ingin ikut membantu. Kemudian setelahnya saya buat giliran weekend. Jadi weekendnya itu pagi hari dan pulang sekolah. Terima kasih, teman-teman. Belum dulu, akan kita menjawab kami. Oke, saya juga akan menjawab melengkapi dari 3 alasan kami memilih kegiatan literasi itu. Jadi yang pertama tadi saya setuju surat dari Kunayu bahwa sekarang ini, terutamanya di sekolah negeri itu bisa dikatakan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang bernuansa religius. Nah, dari situ Bu Rahayu mengembangkan literasi tersebut, yaitu emas, berarti emas itu, agar sekolah kami lebih menciptakan suasana yang religiusnya lebih tinggi, gak kalah dengan sekolah-sekolah Islam. Dan juga
Bu Maya tadi literasinya sudah sangat jelas karena ingin menjaga kebersihan di lingkungannya. Bisa dikatakan pada sebelumnya, sebelum kegiatan literasi ini berjalan, mungkin di lingkungan sekolahnya belum bisa dikatakan bersih maksimal. Gitu ya. Nah, untuk bis manis ini, saya ingin mengibaratkan nanti jenengan bisa langsung memberi kesimpulan. Saya bukan berarti menggurui jenengan, mungkin jenengan sudah banyak berpengalaman daripada saya. Untuk bis manis ini yang menumbuhkan minat sesuai dengan kebutuhan belajar anak, itu kita gambarkan seperti mengajak anak-anak kita berenang di kolam renang. Malang saya itu mana? Satu kelas kita ajak ke kolam renang. Yaitu yang tahu pasti guru PJOK, oke Pak Sony? Oke? Siap. Siap. Seperti itu. Jadi yang tahu guru PJOK, seperti kita mengajak anak kita ke kolam renang. Nah, di situ kita bisa mengetahui tingkat kebutuhan, menggambarkan ilustrasi sebuah tingkat kebutuhan anak yang berbeda. Ada anak yang bisa langsung jebur ke kolam dan happy. Ada anak yang takut air, ada anak yang ragu bisa berenang atau tidak, ataupun lain sebagainya. Jadi macam-macam perasaan si anak ketika datang ke kolam renang. Nah, seperti itu gambaran alasan saya memilih sebuah program bis manis. Saya melihat banyak sekali keinginan belajar anak-anak yang berbeda, kebutuhan belajar si anak yang berbeda. Ada yang senang membaca, gemar menulis, berpuisi, bermain peran dan lain sebagainya. Nah, di dalam program itu banyak sekali kegiatan. Namun tujuan utama dari program itu adalah meningkatkan kualitas membaca si anak dan menulis. Nah, itu jawaban dari saya, alasan saya kami memilih literasi yang 17 menit. Telah kami lakukan tadi. 17 menit. 17 menit. Oh, kurang 3 menit. Biar lengkap 20. Wah, wis kakean Pak Jin jaluk tambah. 2 menit dapat piring Ibu Ayu. Oh iya, terima kasih. Mungkin itu saja. Ada tambahan apa? Tepuk tangan. Terima kasih.